Setelah sebelumnya diketahui 2 kali mangkir dari pemanggilan Polda Metro Jaya yang tidak digubris, akhirnya kini Medina Zain harus dijemput paksa oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya dari Bandung dan dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atas kasus yang dilaporkan oleh sosialita Uci Flodia dan juga kasus pencemaran nama baik terhadap Marissa Icha. Dengan wajah tertunduk, bahkan dengan enggan untuk berkata-kata, Medina Zain pun tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk jalani serangkaian pemeriksaan. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, Medina Zain langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Usut punya usut, ia ternyata telah resmi dinyatakan sebagai tersangka dan kini mendekam dalam tahanan Polda selama 20 hari ke depan. Wajah pucat dan lesu Medina Zain pun terlihat dari foto yang tersebar di media sosial saat istri dari Lukman Azhari itu mengenakan pakaian tahanan. Lantas, seperti apa penjelasan pihak Kejaksaan Negeri atas kasus yang menimpa Medina Zain tersebut? Benarkah Rasman Nasution selaku kuasa hukum Medina Zain melepas kliennya begitu saja untuk menghadapi permasalahannya sendirian? Boleh disampaikan biar kagak. Udah sehat kan? Pemeriksaannya tadi. Ayo, Pak. Pak, pemeriksaannya kenapa, Mbak? Maaf ya. Pak. Kasihan, Pak. Ayo, Pak. Kasih jalan dulu, Pak. Kasih jalan dulu. Ayo. Ayo, pelan-pelan. Oh, mundur. Kasih jalan. Masuk mobil. Bentar, ini gimana Pak Medina? Ayo. Akan mengajukan Pak Medina. Masuk, Bu. Masuk. Bentar, Pak. Mundur. Wah, geser lu. Ayo, Mbak. Pak Medina. Hari ini kita terima tahap 2 dari Polda Metro, dari Kejaksaan Tinggi, dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan. Perkara atas nama Medina Susani alias Medina Zain binti Pujon Istianto. Di sini ada dua perkara. Satu dengan korbannya Uci Flodia, satunya dengan korbannya Marissa Mulyana. Uci Flodia disangka melanggar pasal 27 ayat 4 junto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE, atau kedua pasal 29 junto pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang ITE, atau ketiga 335 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang kedua Marissa Mulyana, ITE juga pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, atau kencingan dikit, atau kedua 311 KUHP, atau ketiga 310 ayat 1 KUHP. Di dalam adalah pemeriksaan, penelitian tersangka dan juga barang bukti diterima oleh jaksa, ditanya sama jaksa dan dijawab oleh tersangka. Di penyidik tidak dilakukan penahanan. Di kami berdasarkan nota pendapat jaksa penuntut umum, dan akhirnya kita sependapat bahwa misalnya tersangka atas nama Medina Susani alias Medina Zain kami tahan selama 20 hari ke depan. Kami titipkan di rutan Polda Metro Jaya untuk secepatnya kita limpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penahanan ini dalam perkara atas nama Medina ini yang Uci Flodia itu, karena bisa dilakukan penahanan. Marissa Icha kan tidak bisa dilakukan penahanan, ancamannya di bawah 5 tahun. Jadi
yang ini bisa dilakukan penahanan. Jadi sekali tahap 2 hari ini 2 perkara sekaligus kita melakukan penahanan terhadap perkara dengan korbannya Uci Claudia. Nah, kita tunggu JPU lagi membuat surat dakwaan dalam waktu 20 hari ini, menyempurnakan surat dakwaan, apa pelimpahannya sekaligus atau sendiri-sendiri. Kemungkinan sekaligus. Ancaman Uci 6 tahun. Uci 6 tahun. Secepatnya akan kita limpahkan ke pengadilan dalam waktu 20 hari itu. Dalam waktu 20 hari kita limpahkan ke pengadilan untuk segera disidangkan. Sempat dijemput paksa tadi. Ya memang dijemput paksa tadi kan. Dari mana? Dari Bandung. Tadi mungkin ada permintaan dari Medina sendiri pasti dalam. Mungkin nggak tahu kita lewat BH-nya atau mungkin nggak tahu. Nanti mungkin belum ada surat juga. Nanti kita tanyakan ke jaksanya. Tapi tadi nggak didampingi sama pengacara ya? Ada pengacaranya kalau nggak salah itu. Kira-kira saat penjemputan paksa jam berapa tuh, Pak? Itu saya nggak tahu itu. Pagi itu. Di mana, di Bandung atau di Jakarta? Nah, itu saya nggak tahu juga itu. Ya, pokoknya saya tahunya ada di sini udah deh. Jadi udah ditahan per hari ini? Per hari ini ditahan. Ya, selama 20 hari. Oke. Pak Sisot, ya. Tadi saya sempat bicara dengan Lukman. Lukman bilang, Bang, gimana Bang kalau ini untuk kejaksaan? Ya, saya bilang sudah sabar, dampingi, dan itu istri kamu dorong Medina, itu sudah biasa. Karena itu saya sebagai pengacaranya tidak tidak mengarahkan agar mereka bersikeras mempertahankan prinsipnya, karena dalam due process of law, maka dalam proses due process of law ini semuanya harus on the track, dan medis ya menghadapi ini. Mudah-mudahan dia bisa lebih sehat, dan saya berharap dia sehat, dan dia juga berharap dia sehat supaya bisa menghadapi. Saya sampaikan bahwa Medina tidak sedikit pun ingin menghindari proses hukum, hanya saja dalam proses ini karena dia baru sakit, dan mudah-mudahan dia bisa kuat menghadapi ini. Begitu, seperti normalnya, seperti pengacara biasa. Kita hari ini buatkan surat permohonan penangguhan, atau misalnya permintaan untuk tidak ditahan, kan tergantung dia. Dia kan ditahan dulu baru kita tangguhkan permohonan, atau nanti kita mohonkan untuk tidak dilakukan penahanan. Kan Lukman juga kan orang hukum. Saya sudah beritahu tadi, kamu kan orang hukum, Adinda. Tidak mesti saya ada di sana, saya juga ada urusan di daerah, dan tim saya sudah ada di sana. Nanti berkolaborasi dengan mereka gitu. Intinya nanti tidak kita biarkan gitu. Tidak ada masalah, mereka sudah bersatu, dan itu peran saya. Ya, jadi Medi tadi dijemput tuh di Bandung bersama dengan dia lagi dengan Lukman sekitar jam 7 pagi. Dan penyidiknya juga ada terima kasih, sudah saya apresiasi karena mereka juga sudah bicara dengan saya. Intinya kita baik-baik saja gitu. Ini bukti kepada masyarakat Indonesia bahwa saya itu sangat patuh pada proses hukum. Hanya saja jangan ada opini publik yang dibalik-balik gitu, sehingga bisa merendahkan orang lain, atau mungkin membuat orang lain tidak nyaman, tersakiti, kan gak ada untungnya juga gitu kan. Kalau saya ya menjalankan hukuman seperti menjalani proses hukum dengan baik, begitu aja. Sebagai pihak yang melaporkan Medina Zain dan mengetahui bahwa kini Medina Zain telah ditahan, Marissa Icha pun angkat bicara. Menurutnya, sebagai sesama perempuan ada perasaan campur aduk yang menghinggap hatinya. Namun menurut Marissa Icha, apa yang diterima oleh Medina Zain saat ini adalah konsekuensi hukum dari dugaan yang telah dibuat-buat oleh Medina Zain sendiri. Selain itu berkali-kali mangkir dari panggilan kepolisian yang diduga karena sakit bipolar. Nyatanya setelah dilakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk dilakukan pengecekan kesehatan, justru didapati informasi yang sangat mengejutkan, yaitu Medina Zain ternyata dinyatakan cakap dan sehat serta mampu berbicara dengan baik. Lantas benarkah selama ini Medina Zain hanya berpura-pura sakit jiwa untuk mengulur masa penahanan? Dan bagaimanakah pembelaan Rasman Nasution terhadap kliennya tersebut? Lalu seperti apakah pesan Marissa Icha terhadap Medina Zain? Bahwa benar tadi pagi sekitar jam 7 penyidik Polda Metro Jaya yang menangani kasus laporan sahabat saya, adik saya, Marissa Icha, terkait dengan undang-undang IT,
Medina tadi dijemput paksa sekitar jam 7 pagi di kediamannya di Bandung. Dan saya sudah berkomunikasi dengan penyidik, berkomunikasi juga dengan Lukman Azhari. Saya bersyukur Lukman dan Medina sudah bersatu kembali, karena itu dorongan saya. Dan Lukman juga tadi sudah saya minta agar membantu Medi dalam persoalan yang sulit ini. Dan baru saja saya tadi juga berkomunikasi dengan penyidiknya bahwa saya minta agar Medina dulu dibawa dulu ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendiagnosa apakah sakitnya masih berapa persen, apakah masih bisa diiringi program penyembuhan atau sudah bisa menjalani proses hukum yang sedang dialami. Kalau memang ternyata sudah dinyatakan bisa, mampu, ya monggo, tidak ada masalah, silakan teruskan P21 tahap 2-nya, silakan ke kejaksaan. Dan kalau misalnya ternyata dinyatakan sakit, ya saya harapkan agar kepolisian menundanya. Jadi sangat tergantung dari proses pemeriksaan kesehatan di Kramat Jati. Dan penyidik tadi setuju dicek nanti di kesehatan di Kramat Jati, dan kita juga sepakat agar diperiksa sehingga nanti kelihatan Medi ini apakah di dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, seperti itu. Medina itu kan sudah saya bilang sejak sebulan yang lalu dia sudah meninggalkan rumah sakit. Tetapi dia dalam program healing, dia controlling itu 2 minggu sekali, ya. Dan itu sudah sering saya beritahu juga ke media dan juga kepada penyidik. Ya, hanya saja barangkali penyidik punya pertimbangan lain. Nah, kalau penyidik punya pertimbangan lain, kemudian kita sepakati untuk dilakukan second opinion, meminta diagnosa kedua sebagai pembanding bagi polisi, sehingga tidak serta-merta hasil diagnosa Rumah Sakit Jiwa Cisarua Bandung itu diterima begitu saja, maka dengan melakukan second opinion di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, maka itu menurut saya ya baik, gitu, bagus, gitu, supaya terang gitu. Kalau saya sebagai kuasa hukum, tentu saya meminta agar klien saya Medina dapat menerima keadaan ini dan bersabar sekaligus mencari solusi. Dan kita tadi sudah siapkan tim saya di sana untuk bergerak. Dan saya info ini ya, saya info update-nya terbaru. Iya, Pak. Sekitar 10 menit yang lalu, Medina sudah sampai di Polda Metro. Medina sudah sampai di Polda Metro, dan dia didampingi oleh Lukman Azhari, suaminya. Dan ada tim saya di sana, namanya Nur Hadi dengan Yusuf Pasaribu. Jadi mereka itu sudah mendampingi, dan kita juga sudah pengajuan permohonan penangguhan penahanan. Jika itu nanti ternyata ditahan oleh jaksa. Dan kita berharap juga agar diperiksakan kesehatannya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan nanti penjaminnya adalah saudara Lukman Azhari. Dan hari ini telah dilakukan penahanan terhadap tersangka Medina Zain. Akhirnya pada hari ini mungkin telah diputuskan, dengan kemarin saya datang berkoordinasi menyatakan sudah ada surat perintah membawanya untuk menjemput, menangkap tersangka untuk bisa dihadapkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ditahannya di Rutan Polda untuk 20 hari. Setiap tersangka yang ditahan pastikan dilakukan cek kesehatan, karena itu merupakan syarat untuk dalam melakukan pelimpahan tahap 2. Artinya semua tersangka harus dalam keadaan sehat. Artinya tersangka tersebut dalam keadaan sehat sehingga bisa dilimpahkan dan bisa dilakukan penahanan. Kondisi sehat kan udah sebelum kesini dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati kalau nggak salah. Terkait kesehatan bipolar, benar terbukti atau tidak? Berdasarkan di Rumah Sakit Kramat Jati, bentar ya.
ternyata sehat dan cakap untuk keperluan tahap 2 ini. Ternyata sehat dan cakap untuk keperluan tahap 2 ini. Tidak ada pengaruh bipolar atau gangguan. Nah itu jaksanya mungkin ya, karena di sana kan di rumah sakit kita nggak mengikuti itu. Hasil dari Polri Hasilnya itu. ada, gangguan Maksudnya bipolar cakap, atau- cakap. Ya. Maksudnya dalam arti cakap bisa ketika ditanya oleh jaksa bisa dijawab dengan baik dan benar. Perasaannya ya campur aduk sih. Ada sedikit merasa ya karena kita manusia biasa, adalah manusiawi saya untuk kayak sesama perempuan kasihan. Tapi kalau saya biarkan itu namanya saya bukan kasihan gitu. Jadi memang apapun tindak kejahatan sekecil apapun harus memang ada konsekuensinya gitu. Jadi next pelajaran, apalagi saya ini sudah termasuk jadi public figure, apapun yang saya bergerak apapun, Mbak Medina bergerak apapun, itu adalah contoh apabila kita berlaku yang tidak baik, bersikap yang tidak baik, akan menjadi contoh panutan untuk masyarakat juga yang tidak baik. Nah, nanti kalau dilihatnya dia sudah berbuat yang tidak baik, tapi kok didiamkan, takutnya akan menjadi contoh sebagian orang yang melihatnya, oh itu hal biasa ya jelek-jelekin orang ke sosmed, memfitnah orang di sosmed, takutnya malah jadi contoh yang akan dibuat oleh pengguna-pengguna sosmed lainnya gitu loh. Jadi sebenarnya hati pasti saya amat sangat disayangkan, cuma lebih sayang lagi kalau saya diamkan gitu Mbak.